di podcast ODS Talk bersama dengan saya. Dan di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang istimewa ya hari ini, karena kita hari ini ngobrol bareng sama program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat pagi ya Mas. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi jalan ke sini naik apa? Motor. Oke. Mungkin perkenalan dulu, dari mana, namanya siapa, terus perwakilan sebagai apa di sini? Oke. Perkenalkan, nama saya Cahya Bintang Pamungkas. Saya perwakilan dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ikut organisasi yang bernama Himatif. Itu ya himpunan lah dari informatika. Jadi, Perkenalkan, nama saya Zaiki Anwar Zain. Di sini saya perwakilan dari Prodi Teknik Informatika dan juga saya mengikuti organisasi Himatif. Oke, jadi aku sekarang lagi sama mahasiswa ya, ini mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika UMS. Dan kebetulan mas-masnya ini adalah anggota-anggota dan yang satu ketuanya ya? Iya. Nah, aku ketuanya dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Waduh, aku dikelilingin sama mas-mas ya kali ini. Kalau kemarin-kemarin kita sama Kaprodi, terus sama sekretaris Prodi. Kalau sekarang kita lagi sama mahasiswanya gitu. Terus nih Mas, ini kan kita segmennya ini mengenai seluk-beluk kampus ya, seluk-beluk terutama Prodi Teknik Informatika gitu. Ini ditujukan untuk calon mahasiswa baru yang nantinya mau masuk ke UMS gitu. Kira-kira nih dari Prodi Teknik Informatika, dari lingkungannya sendiri, mahasiswanya, terus dosennya, biasanya kan calon mahasiswa baru tuh selalu penasaran sama lingkungannya, lingkungan perkuliahan terutama. Kalau dari Prodi Teknik Informatika sendiri seperti apa? Oke, kalau dari menurut saya sendiri sebagai mahasiswa di Teknik Informatika UMS, menurut saya untuk lingkungan baik dosen maupun lingkungan teman-teman itu ya enak lah, nyaman. Dosen-dosennya nggak seperti yang di prodi di univ-univ lain yang kalau tugas DL-nya sehari 2 hari enggak. Kalau di informatika itu kalau tugas itu DL-nya seminggu. Oh, jadi enak ya, persiapan gitu, nggak yang dadak gitu. Ya, meskipun ini namanya teknik tapi enak lah, nggak kayak yang teknik lain. Oke, kalau dari Masnya mungkin mau nambahin? Ya, mau nambahin aja sih sebenarnya. Jadi bisa dibilang perkuliahan ini ya cukup luang lah untuk tugasnya itu. Karena ya tadi seperti yang dibilang Mas Cahya, untuk deadline dari tugasnya sendiri itu bisa dibilang cukup luang sampai seminggu gitu. Nggak yang mendadak, biasanya kan besok dikumpulin gitu. Ya, Besok deadline jam 12.00 biasanya kayak gitu kan. Kalau misal dari dosennya sendiri, kan biasanya tuh calon mahasiswa baru tuh selalu takut, apalagi teknik kayaknya. Kalau teknik adalah teknik. Itu dosennya ini killer, terus strict, terus kayak wah kayaknya teknik ini dosennya pada tegang-tegang kayak gitu. Terus biasanya tua-tua, biasanya yang tua itu yang killer kayak gitu. Kalau dari teknik informatika sendiri gimana? Mungkin ada yang dosen yang muda diajak nongkrong bisa gitu. Kalau dari saya sendiri ya, kalau dosen muda ya pasti enak. Cara mengajarnya ya bisa menyesuaikan sama generasi sekarang lah. Kalau yang tua biasanya ya emang agak sedikit killer, tetapi nggak kayak yang di prodi lain. Iya, Kak. Lebih ke beliau ini tegas, tapi juga santai lah yang strict banget gitu. Iya, benar. Apalagi ada dosen-dosen yang muda yang bisa mengikuti mahasiswanya. Gitu. Biasanya tuh dosen-dosen muda ini yang lebih disukain ya sama mahasiswa gitu. Karena enak juga ngobrolnya juga karena nggak terlalu jauh umurnya gitu kan. Gitu ya teman-teman. Jadi Prodi Teknik Informatika UMS ini nggak yang tegang. Tadi yang di highlight sama Masnya adalah pengumpulan tugasnya. Pengumpulan tugasnya itu nggak yang mendadak guys. Jadi seminggu tuh kalian bisa ngerjainnya mepet deadline, tapi tetap ada seminggu gitu loh. Kalian bisa persiapan dulu gitu. Terus nih Mas, biasanya Camamba itu selalu dipertanyakan dengan prospek lulusan gitu. Kalau dari Masnya sendiri, prospek lulusan dari Teknik Informatika. Kalau menurut saya sendiri ya, untuk prospek dari informatika sendiri ya luas banget lah. Kita tahu sendiri sekarang zaman sekarang kan menggunakan teknologi ya. Teknologi semua pakai teknologi. Meskipun di instansi manapun tetap menggunakan teknologi. Jadi ya lulusan informatika pasti digunakan di seluruhan lah. Contohnya nih Mas, seperti apa? Soalnya biasanya kan karena saking luasnya, kadang-kadang bingung nih mereka. Contohnya aja,
satu aja, 2 deh, 3 boleh. Contoh aja sekarang kayak yang hebohnya itu aplikasi TikTok. Itu kan pasti kan kebanyakan ya dari informatika lah ya. Jadi biasanya apa orang-orang di balik layarnya dari program teknik informatika. Lulusan teknik informatika. Masih mau nambahin terus deh. Sudah lumayan jelas ya. Jelas banget. Karena zaman sekarang adalah teknologinya tuh berkembang banget ya, digitalisasinya udah benar-benar berkembang banget. Jadi program studi teknik informatika itu memang yang paling diminati sih, karena semua aspek kehidupan ini bakalan berguna gitu teknik informatika gitu guys. Jadi kalau kalian mau masuk manapun, perusahaan manapun pasti dibutuhin gitu, karena digitalisasi sekarang itu sudah berkembang besar kayak gitu guys. Memang nambahin dikit ya. Iya boleh. Ini kan dari informatika ya sinau belajar tentang database ya. Otomatis kalau kita megang database suatu perusahaan, kita bisa mengontrolnya dari rumah. Oh iya. Jadi bisa lebih santai lah, nggak terpatok waktu untuk bekerja sampai dari jam berapa sampai jam berapa seperti itu. Iya. Berarti fleksibel lah ya. Dari rumah bisa, dari mana bisa, nongkrong sambil kerja juga bisa. Bener. Karena dia base-nya itu database. Jadi nggak yang mau harus ke kantor dari jam segini sampai jam segini kayak gitu. Benar. Itu cocok sih buat kaum-kaum yang males, yang mager bangun pagi gitu. Terus siap-siap biasanya bisa dari rumah masih pakai piyama gitu kan. Iya benar. Betul. Menarik loh ini. Karena biasanya kan orang-orang pekerja itu selalu yang kayak bangun terus pakai jas kemeja ke kantor gitu kan. Prodi teknik informatika lulusannya santai gitu ya, dari rumah bisa. Oke. Sekarang ini kan aku lagi barengan sama perwakilan dari himpunan mahasiswa teknik informatika. Kalau bicara tentang perkuliahan terus teori segala macam kan kita juga ya bisa dibilang mahasiswa ya udah gitu kan dari tenaga pendidiknya. Nah kalau dari segi mahasiswanya, dari organisasinya, dari UKM-nya, dari sistem-sistem yang mendukung belajar mengajarnya mahasiswa tuh kayak gimana? Ada apa aja sih di prodi teknik informatika itu? Dari segi organisasi ya. Oke, dari kalau di informatika sendiri itu ada himpunan yang pertama yaitu himpunan mahasiswa teknik informatika sendiri. Ada juga yang UKM bernama FOSTI itu belajar tentang lebih dalamnya di informatika lah. Pembelajarannya itu ya terbuka untuk umum. Maksudnya untuk mahasiswa UMS keseluruhan. Jadi nggak cuma prodi teknik informatika aja ya? Oke, ada juga FINIK itu belajar tentang fotografi. Jadi biasanya suka ngadain pameran-pameran. Ada juga KINE yang biasanya membuat film. Iya, membuat film kayak gitu ya. Jadi dari prodi teknik informatika itu sendiri itu pendukungnya banyak guys. Tadi ada himpunan mahasiswa yang nantinya juga kalian semerawang di situ itu belajar tentang organisasi kayak gitu ya. Terus habis itu ada FOSTI ini dia UKM tentang informatika lah. Tentang informatika. Jadi kayak belajar ngoding pelajari lebih dalam. Oke. Programming kayak gitu ya. Oke, terus ada KINA, dia base-nya di perfilman, terus juga FINIK itu dia fotografi. Gitu. Jadi penunjangnya tuh banyak guys. Kalau dari himpunan sendiri, kan Mas ini perwakilan dari himpunan ya, maksudnya udah tahu lah dalam-dalamnya. Kalau dari himpunan sendiri, boleh misal kegiatannya, terus isi bidang-bidangnya itu ada apa aja, silakan. Oke, kalau dari himpunan teknik informatika sendiri itu ada 5 bidang. Yang pertama ada bidang penelitian, keilmuan dan penelitian. Yang kedua ada kemahasiswaan. Yang ketiga ada minat dan bakat. Yang keempat ada kaderisasi. Yang kelima ada sosial masyarakat. Oke. Boleh jelasin dulu ya. Yang pertama mungkin ada penelitian. Keilmuan dan penelitian bisa dijelasin sama Mas Jaki sebagai kepala bidangnya. Kepala bidangnya, monggo. Oke, untuk di bidang keilmuan dan penelitian sendiri itu ada 3 proker untuk periode kali ini. Yang pertama tuh ada proker yang namanya kajian kerohanian. Jadi di dalam proker kajian kerohanian ini seluruh mahasiswa umum FKI itu bisa menghadiri acara ya dengan tujuan itu untuk memperkuat kerohaniannya lah gitu. Lalu yang kedua ada HLC atau biasa disebut Himatif Learning Center. Jadi di Himatif Learning Center ini seluruh mahasiswa umum FKI
bisa ikut ke acara tersebut untuk membedah soal ujian-ujian dari tahun lalu gitu. Ya, lalu untuk selanjutnya salah satu proker terbesar dari bidang 1 sendiri yaitu penelitian. Jadi di penelitian ini kami membuat web lah. Untuk periode tahun ini kami membuat web yaitu web oprek. Jadi web oprek ini nanti kegunaannya untuk mahasiswa baru yang mau ikut ke Himatif gitu, mendaftar ke Himatif begitu. Jadi penelitiannya ini tentang cara membuat webnya itu ya. Terus dia ada web sendiri untuk daftar di Himatif. Biasanya kan cuma Google Form, kalau dulu kan form yang hard file gitu ya. Keren. Terus dari bidang 2 ada kemahasiswaan. Di kemahasiswaan itu ada webinar series yang diadakan oleh Prodi, yang diinisiasi oleh Prodi dan dieksekusi oleh Himatif. Kemudian ada aspirasi. Aspirasi itu nanti adalah kita ngundang dari dekanat, Kaprodi untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa umum di informatika. Kemudian dari bidang 3 minat dan bakat itu kami juga membuat sebuah majalah yang bernama Anchor Digital Magazine. Dari di situ kami dari Himatif membuat majalah yang berisikan tentang isu-isu yang terkini. Kemudian ada HPC, Himatif Portable Club. Di situ kita belajar tentang penjurusan. Karena di informatika sendiri ada 3 penjurusan. Yang pertama ada sistem informasi, yang kedua ada rekayasa perangkat lunak, sama yang ketiga ada Jarkom, jaringan komputer. Itu kita belajar di situ di HPC. Kita ngadain kayak workshop kecil-kecilan lah untuk mempelajari hal tersebut. Kemudian dari bidang 4 kaderisasi. Di kaderisasi sendiri lebih terpaku untuk internalnya. Itu yang mengadakan open recruitment, yang mengadakan makrab seperti itu. Kemudian ada bidang 5 sosial masyarakat. Di sini yang berhubungan dengan masyarakat dan mahasiswa yang lainnya lah. Itu ada studi banding. Nah, ini kemarin kita telah melaksanakan studi banding secara offline ke UPN Jogja. Kita laksanakan secara offline, kita ke sana memakai bus UMS. Kemudian ada pengabdian masyarakat. Kemudian ada yang disnatalis dari Himatif sendiri. Jadi banyak ya guys ya. Kalau misalkan masuk di ini teknik informatika, nggak cuman belajar di perkuliahan aja, tapi di himpunan tuh juga dibekali dengan pelajaran-pelajaran yang nanti mendukung mata kuliah kita gitu. Seperti tadi ada Himatif Learning Center, terus tadi ada yang penjurusan, nanti ada workshop yang diadain Himatif untuk nantinya mahasiswa juga ikut andil dalam program tersebut gitu ya. Terus kalau misalkan di highlight nih, Himatif ini biasanya program kerja yang paling highlight ya, poinnya. Kalau dari Himatif sendiri itu ada kayak program kerja tahunan lah yang paling besar menurut kami. Itu ada Parada Teknik Informatika atau biasa disingkat dengan Parti. Kalau tahun ini nanti akan dilaksanakan pada bulan Oktober dengan kita mengusung 4 acara. Yang pertama ada webinar, yang kedua ada lomba UI UX, yang ketiga ada lomba e-sport. Kita di e-sport ini kita membuat lomba dengan game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Dan diakhiri dengan bakti sosial. Jadi di Himatif sendiri ini ada program kerja yang emang isinya itu untuk mahasiswa, nggak cuma mahasiswa, dari umum juga. Dari umum juga untuk ikut andil di lombanya, terus tadi bakti sosial, terus tadi ada apa tadi yang pertama? Webinar gitu. Jadi sebenarnya kalau masuk di teknik informatika itu nggak cuman kalian belajar coding di kelas, terus ngeprogram gitu sama dosen, tapi kalian kalau masuk di himpunannya, terus di UKM-nya seperti Fosti tadi, itu kalian juga bisa belajar di luar gitu sama teman-teman di luar dengan konsentrasi yang sama, dengan kesenangan, passion yang sama, kayak gitu guys. Terus nih Mas, kalau ngomongin tentang tadi kan kita udah ngomongin tentang organisasinya, udah ngomongin tentang UKM-nya, maksudnya perwakilan dari Himatifnya. Kalau misalkan dari program studinya nih, kurikulumnya, terus mata kuliahnya, ada konsentrasinya, peminatannya, itu seperti apa Mas? Untuk peminatannya sendiri, yang pastilah kita di semester awal itu
yang materi umum dasar gitu. dulu Dasar ya, dulu. Kemudian nanti kalau untuk penjurusannya sendiri nanti di semester 5 itu ada 3 penjurusan yang saya sebutkan tadi. Ada yang pertama sistem informasi, yang kedua ada rekayasa perangkat lunak, yang ketiga ada jaringan komputer. Ini konsentrasinya udah berbeda cabang lah. Udah siap untuk gimana ya? Kalau misalkan mahasiswa udah mau, kayaknya aku mau kesini deh, mau nanti lulus aku mau kesini, itu bisa banget. Bisa banget. Itu juga udah dikasih tahu di buku panduan mahasiswa informatika juga ada. Terus nih terkait dengan kan kalau teknik informatika tuh biasanya selalu dengan jaringan komputer terus gitu fasilitas dari teknik informatika. Untuk fasilitas sendiri dari informatika sendiri UMS itu ada 3 lab. 3 lab komputer. Yang pertama ada lab rekayasa perangkat lunak, ada lab sistem informasi ada, sama lab komputernya juga ada. Di situ adalah banyak komputer ya. Tahu sendiri kita dari informatika pasti membutuhkan komputer untuk di laboratorium. Jadi kalau bisa dikatakan kalau dari teknik informatika ini sudah fasilitasnya sudah memadai lah. Sudah memadai untuk mahasiswa ini belajar dan juga mengembangkan passionnya di sana. Oke, jadi kalau misalkan ngomongin tentang tadi kurikulumnya itu udah lengkap banget, udah ada peminatannya, udah bisa kalian kalau mau konsentrasinya di sini itu udah dibekalin lah istilahnya. Terus tadi juga ngomongin tentang fasilitas juga ada 3 lab, which is itu nggak cuma 1, jadi ada 3 gitu kan. Jadi lengkap ya, cukup lengkap lah kalau diibaratkan gitu. Terus juga tadi ngomongin tentang organisasinya tadi dari Himatif tuh lengkap banget sih guys, ada webinar, ada HLC tadi, terus ada lomba-lomba yang juga mendukung lah, ibaratnya mendukung mahasiswa itu juga nggak pasif gitu loh kan, jadi bisa ikut kompetisi yang nantinya juga bisa untuk mengembangkan diri. Mas, ya. Terus nih Mas, kalau ngomongin tentang perkembangan IT zaman sekarang kan maksudnya semuanya digitalisasi, semua pegang HP, semua pegang laptop, semua pegang komputer gitu kan. Terus kalau dari segi mahasiswa nih yang dirasakan lah dari mas-masnya ini sebagai mahasiswa dari program studi teknik informatika, dari program studi teknik informatika sendiri, apakah menurut masnya nanti keluar tuh bisa menghasilkan generasi mahasiswa lulusan pekerja yang siap untuk ibaratnya menghadapi perkembangan yang ada gitu, perkembangan digitalisasi yang ada. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin untuk setelah menjadi mahasiswa informatika, saya merasa yakin lah kalau nanti prospeknya ke depannya untuk pekerjaan itu lebih enak. Karena ya kita tahu sendiri tadi seperti yang dikatakan banyak, untuk sekarang kan zamannya digitalisasi, otomatis kita ya di sini dengan basic informatika itu bisa menunjang hal tersebut, dan juga materi-materi yang diberikan kan ya lebih menjurus lah. Jadi kita tahu penjurusan yang mana, kalau nanti kita mau ngambil kerja apa, penjurusannya ini gitu. Dari Mas ya, mau nambahin? Kalau dari pandangan saya sendiri, mungkin setelah lulus dari informatika ini ya kita istilahnya nggak terlalu susah untuk berkecimpung di era digitalisasi ini. Soalnya ya di informatika ini kita juga belajar semuanya yang tentang digitalisasi ini gitu. Jadi lulus tuh gampang lah ya, ibaratnya mau dimanapun semua butuh kita gitu. Sombong dulu butuh kita karena kita lulusan teknik informatika gitu kan. Oke, kita udah ngomongin dari awal, kita tadi udah ngomongin tentang lingkungan perkuliahan, dosennya, kurikulumnya, organisasinya. Untuk closing statement nih Mas, karena kita udah buka semuanya, mungkin dari mas-masnya ada kalimat persuasif untuk calon mahasiswa baru. Ayo dong ke teknik informatika UMS, mau nggak? Ayo dong. Ini untuk teman-teman calon mahasiswa di UMS, terutama yang mau masuk ke informatika. Ayolah, kita masuk ke informatika dengan fasilitas yang telah dikatakan tadi, dengan dosen-dosen yang friendly lah terhitungnya, dan sama deadline yang tidak terlalu terpatok. Ya hal yang utama lah ya. Kalau zaman sekarang kan ya paling nggak kan menjadi mahasiswa itu pasti kan pikirannya tugas laporan. Tapi kalau di informatika sendiri nanti lebih enak lah, lebih enjoy menjalani tugas-tugasnya seperti itu. Dari Masnya?
Ya Untuk calon mahasiswa baru, untuk dedek-dedek, untuk adik-adik. untuk calon mahasiswa baru UMS terkhusus yang mau ikut ke prodi informatika, jangan takut untuk masuk karena ya seperti yang dibilang tadi, tugasnya itu luang banget, bisa dibilang luang banget karena bisa sampai seminggu baru ada deadline-nya gitu. Ya, untuk dosen-dosennya juga enak sih, soalnya rata-rata dosennya masih muda semua, jadi memahami seluruh mahasiswa lah, gitu. Iya. Rata-rata dosennya muda ya, jadi kalau misalkan buat diskusi terus nongkrong di luar tuh biasanya oke-oke aja ya Mas? Oke aja. Boleh banget. Terus tadi juga di highlight, sebenarnya di highlight biasanya prodi teknik gitu. Tugasnya banyak, terus deadline-nya juga mepet. Tapi di teknik informatika UMS terutama itu deadline-nya luang guys. Itu yang jadi highlight dari tadi sama masnya, karena masnya mungkin ngerasa Kak tugasnya gampang ya, luang banget ya gitu, nggak kayak prodi-prodi lain ya tekniknya gitu. Jadi kalau buat kalian yang ngerasa kayak teknik ini pasti tugasnya banyak, waduh, iya banyak mungkin, iya ada mungkin, tapi luang banget gitu. Jadi kita udah ngobrolin semuanya, udah kupas tuntas semuanya. Terima kasih Masnya sudah berbincang-bincang dengan kami di sini. Terus ya guys ya, buat kalian lagi yang tertarik buat masuk di program studi teknik informatika, jangan lupa kunjungi official website kami di pmb.ums.ac.id atau juga bisa kunjungi di Instagram kami di ODS UM Surakarta, atau juga bisa konsultasi gratis melalui WhatsApp di nomor 0812 2700 0102. Saya ulangi, kalau kalian minat masuk ke program studi teknik informatika UMS, tadi kan sudah kita ngobrolin bahwa semuanya tuh luang, semuanya tuh gampang, dosennya enak, tugasnya enak, organisasinya pun juga menaungi, semuanya ada gitu loh, dari mulai keorganisasian, terus lomba, terus tadi ada HLC, yang semuanya tuh sudah dikupas di organisasi yang ada di teknik informatika UMS. Kalian bisa langsung kunjungi official website kami di pmb.ums.ac.id atau bisa juga kunjungi Instagram kami di ODS UM Surakarta, atau kalau kalian mau konsultasi gratis bisa juga di WhatsApp kami di nomor 0812 2700 0102. Dan jangan lupa nonton podcast ini, karena kita nggak cuma ngobrol sama teknik informatika UMS, kita juga ngobrol sama seluruh prodi yang ada di UMS di Instagram kami ODS UM Surakarta. Oke, terima kasih Masnya sudah berbincang-bincang, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih sekali. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.